Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi terkait sistem informasi dengan judul Sablon Kaos dalam pelajaran algoritma dan pemrograman. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Evelina Doptalia dengan NPM 4524210031 dengan dosen Ibu Sri Rezeki Chandra, jurusan Teknik Informatika dari Universitas Pancasila. Saya akan membahas 4 hal. Yang pertama ada program, lalu output, pseudocode, yang terakhir ada algoritma. Di dalam program tersebut ada beberapa materi. Yang pertama ada selection atau seleksi, yang kedua repetition atau pengulangan, yang ketiga array, yang keempat function, yang kelima string atau file. Di sini saya menggunakan string. Lalu yang terakhir ada selection sort, di mana selection sort tersebut dilakukan secara descending. Lalu lanjut kita ke programnya. Di sini di baris ke-13 saya menggunakan include iostream untuk mengimpor library. Include ini untuk mengimpor fungsi-fungsi yang ada yang sudah ditulis pada header file. Lalu di sini ada iostream yang berguna untuk mendukung operasi-operasi pada program C++. Selanjutnya ada include string.h, di mana include string.h ini berfungsi untuk memanggil fungsi-fungsi string seperti strcat atau strcpy. Lalu di sini ada define n7. Define n7 ini berfungsi untuk mendeklarasikan konstanta yang bernama n dan bernilai 7. Lalu di sini ada using namespace std yang dimana using namespace std ini berguna untuk memberitahu compiler untuk menggunakan cin atau cout tanpa menggunakan std.2.2 cin atau std.2.2 cout. Lalu yang baris 19 sampai 24 ini saya membuat fungsi dengan nama fungsi hitung diskon dengan tipe data double. Di dalamnya ada parameter total harga dengan tipe data integer. Dalam fungsi ini terdapat if, di mana jika total harga lebih dari 50.000, maka dia akan mengembalikan atau return total harga kali 0,15. Total harga kali 0,15 ini merupakan diskon 15% jika total harga ini lebih dari 50.000. Lalu di sini ada return 0 untuk mengakhiri sebuah eksekusi. Selanjutnya baris 27 sampai 31 ini saya membuat fungsi dengan nama tampilan data. Tipe datanya void, di dalamnya ada parameter nama, alamat, TLP, dengan tipe data string. Dalamnya akan menampilkan nama pemesan, titik 2, lalu akan keluar output nama, lalu yang kedua ada alamat pemesan, titik 2, lalu akan keluar output alamat, lalu ketiga nomor telepon, titik 2, lalu akan keluar nomor telepon pemesan. Selanjutnya, eh, fungsi pesanan dengan tipe data void. Di dalamnya ada parameter jenis sablon, jumlah, total bayar, warna, dan diskon. Jenis sablon dan warna saya menggunakan string karena akan menginput sebuah kalimat, lalu jumlah menggunakan integer, total bayar dan diskon menggunakan double karena akan menginput sebuah angka yang besar. Dan selanjutnya di sini ada cout jenis sablon titik 2 yang akan menampilkan jenis sablon yang dipilih oleh pemesan nanti. Lalu ada cout jumlah yang akan ditampilkan jumlah yang dipilih pemesan nanti. Lalu ada cout warna kaos yang akan muncul warna yang dipilih pemesan nanti. Lalu di dalamnya ini ada if, jika diskon lebih dari 0, maka dia akan keluar output diskon titik 2 RP, lalu keluar diskonnya. Selanjutnya setelah semua if-nya diproses, akan keluar total bayar titik 2 RP.
ketiga fungsi ini nanti akan dipanggil pada inMind dengan dengan inputannya ada di inMind juga. Lanjut kita ke inMind. Di dalam inMind ini ada deklarasi variabelnya. Yang pertama ada I, J, nilai max, jenis, jumlah, metode, pilihan warna. Variabel ini menggunakan tipe data integer. Selanjutnya ada warna, nama, alamat, TLP, menggunakan tipe data string. Selanjutnya ada metode pembayaran dengan tipe data char, dan jumlah elemennya itu 10. Selanjutnya di sini ada tampilan untuk menampilkan bagian awal, yaitu selamat datang di toko kami, sablon kreatif 22, sablon custom kami ahlinya, Jalan Raya Condet, Gedong, Pasar Bo, Jakarta Timur. Selanjutnya kita memulai untuk menginput data pembeli. Dengan keluaran output, silakan isi data diri Anda terlebih dahulu. Yang pertama, pengguna disuruh memasukkan nama Anda. Lalu di sini ada getLine. getLine ini berfungsi untuk menambahkan spasi dalam sebuah string. Di sini ada chin, nama untuk pemesan menginput namanya lalu disimpan ke dalam variabel nama. Selanjutnya ada masukkan alamat Anda. Gunakan getLine juga. Chin, alamat. Pemesan akan menulis alamat yang akan disimpan ke dalam variabel alamat. Lalu masukkan nomor telepon Anda menggunakan getLine juga. Sin, TP untuk memasukkan data nomor telepon pemesan. Selanjutnya di sini ada daftar barang dan harga. Dengan nama array-nya barang ukurannya N, telah dideklarasikan tadi ukuran N itu 7, menggunakan tipe data string. Di dalamnya ada elemen rubber, DTG, flocking, foam, pigment, glitter, dan polyflex. Selanjutnya ada nama array harga dengan ukuran N, di mana tadi N itu 7, dengan tipe data integer. Di sini elemen-elemennya itu ada 27.000, 20.000, 15.000, 18.000, 25.000, 22.000, dan 10.000. Selanjutnya ini ada mengurutkan harga secara descending. Setelah menulis array-nya, kita akan mengurutkan harga itu secara descending. Di sini ada for I sama dengan I dimulai dari 0, di mana variabel ini merupakan elemen yang pertama, yaitu rubber dan atau 27.000 ini. Lalu I ini akan kurang dari N kurang 1. Ini merupakan rumus dari sebuah array-nya. Lalu di sini ada I++ yang dia akan mengurutkan secara terus-menerus. Lalu dia akan diproses nilai max itu sama dengan I. Jadi yang awal-awal nih, elemen awal seperti rubber, itu dia berarti masuk ke nilai maksimal. Lalu ada for J sama dengan I+1, yaitu J itu merupakan eh, sebuah elemen yang pertama tadi, I, ditambah 1, berarti elemen yang kedua, yaitu DTJ, atau yang 20.000 ini. Jadi, lalu itu J-nya itu harus kurang dari 7, lalu J plus plus J selalu diulang, akan diurutkan berkali-kali. Terus habis itu di dalamnya itu ada if, dalam for tadi ini ada if harga Y lebih besar dari harga nilai max, di mana nilai max ini sama dengan J. Jadi, Y ini kan merupakan elemen yang kedua. Selanjutnya, dia akan dibandingkan nih
Tadi I-nya kan elemen yang pertama, J-nya elemen kedua, lalu dia dibandingkan harga J ini, J elemen kedua yang di TJ ini 20.000 dibandingkan dengan harga nilai maksimal. Maksimal tadi kan yang I ini atau yang pertama Uber. Jika dia harga yang kedua ini yang 20.000 lebih besar, maka di prosesnya nilai maks ini sama dengan J. Karena yang kedua ini tidak lebih besar dari 27.000, maka nilai maksimalnya tetap dipegang yang pertama atau 27.000 ini. Lalu dia akan diurutkan, mulai diurutkan di baris 84 sampai 86 ini dengan urut harga dengan harga I. Jadi urut harga yang pertama ini harga I-nya, lalu harga I sama dengan harga nilai max. Jadi harga nilai max ini sama dengan urut harga. Jadi setelah itu dia akan selalu dibandingkan dengan angka-angka selanjutnya gitu untuk menampilkan siapa yang paling besar. Lalu di sini juga nama barang akan diurutkan secara descending dengan tipe data string urut barang sama dengan barang I. Lalu barang I itu merupakan barang nilai maksimal. Nah, barang nilai maksimal itu merupakan urut barang. Itu terus selanjutnya ini ada hasil. Kita akan menampilkan hasil setelah diurutkan. Sini ada tampilan daftar harga sablon. Dalamnya itu ada for jika I dimulai dari 0, terus I kurang dari N, terus I plus plus. Maka dia akan keluar output I plus 1 dan barang I. Nah, ini for ini selama ya. Maaf, selama. Lalu dia di dalam selama itu, di dalam for ada if. If itu jika barang I itu eh, bernama rubber atau barang I itu pigment, maka ia akan menghasilkan spasi sebanyak ini. Dan jika barang I mengeluarkan kalimat glitter, maka ia akan menghasilkan spasi sebanyak ini. Jika barang I DTJ, ia akan menghasilkan spasi sebanyak ini dan seterusnya. Sampai di akhir out yang akan mengeluarkan sama dengan RP harga I, terus ini ada buat rapihin barisan aja. Terus jangan lupa inline. Sini ada out inline untuk membuat barisan baru agar rapih outputnya. Selanjutnya di sini ada input pilihan pesanan. Jadi yang pertama ini tampilan pilih pesanan Anda, lalu dikasih baris baru, lalu ada out pilih jenis sablon yang Anda beli dari angka 1 sampai 7. Nah, di sini ada scene untuk pengguna memasukkan jenis yang dipilihnya. Jika jenis pilihan itu jenis dikurang dari 1 atau jenis lebih dari 7, maka ia akan mengeluarkan pilihan tidak valid. Di sini ada return 0 untuk mengakhiri sebuah eksekusi jika dia emang pilihan tidak valid. Selanjutnya di sini jika pilihannya lebih dari 1 atau kurang dari 7, maka ia akan menampilkan jumlah sablon yang Anda beli, sin jumlah. Itu jumlah yang telah diinput oleh pengguna. Lalu di sini ada out inline buat membuat barisan baru. Selanjutnya kita membuat tampilan daftar warna. Tampilan daftar warna ini di sini ada 8 warna, putih, hitam, abu-abu, dongker, pink, merah, kuning, hijau. Lalu di sini tertulis pilih warna kaos yang Anda beli. Lalu pengguna akan menginput pilih warna yang mereka pilih. Nah, pilihan warna ini masih berupa angka dari jika lalu kita ini menggunakan switch untuk menentukan warna yang pengguna pengguna
pilih. Nah, yang pertama ini kita menggunakan case 1. Jika penginput menulisnya angka 1, maka mereka akan mengeluarkan warna putih yang akan disimpan di variabel warna. Jika pengguna memilih angka 2, maka mereka akan keluar tulisan hitam yang akan disimpan dalam warna, dan seterusnya. Default, jika pengguna tidak menuliskan angka 1 sampai 8, maka akan keluar pilihan tidak valid. Lalu di return null untuk mengakhiri sebuah aksi. Selanjutnya di sini ada jenis sablon, ada variabel jenis sablon dengan tipe data string, barang jenis -1, lalu total harga dengan tipe data integer sama dengan jumlah kali harga jenis -1. Jadi ini tuh gunanya untuk mm, memproses harga pada barang tersebut dengan jumlahnya. Karena kan tadi kita sudah menyuruh menyuruh pembeli untuk memasukkan jumlah yang dibeli. Lalu di sini kita akan memproses total harganya dengan cara jenis sablonnya ini apa sama dengan barang jenis -1. Ini kan tadi sudah di-input jenis yang dipilih dengan variabel jenis. Nah, jenisnya ini dikurang 1 karena emang sudah rumus dari arraynya. Lalu dimasukkan ke terus dipilih dari barang ini yang mana? Yang dari array barang ini. Di antara rubber, DTG, atau flocking, atau yang lain. Selanjutnya, dia akan dimasukkan ke jenis sablon. Lalu di sini kita akan menotalin harganya dengan jumlah yang tadi sudah dipilih pemesan berapa, dikali harga jenis -1. Jadi harganya ini tergantung dengan jenis yang dipilih tadi. Jenis yang dipilih ini. Nah, lalu di sini kita juga ada menghitung diskon jika total harga tersebut lebih dari 50.000. Dengan cara diskon sama dengan hitung diskon total harga, total bayarnya, sama dengan total harga kurang diskon. Jadi diskonnya tadi ini kan sudah dibuat fungsinya. Sini, hitung diskon. Nih, diskon sama dengan hitung diskon. Jadi fungsinya tadi dipanggil, lalu dimasukkan ke dalam variabel diskon. Lalu, sini ada total bayar dengan tipe data double untuk menginput, untuk memproses total bayar dari total harga tersebut yang tadi ini. Proses ini dikurang dengan diskon yang dari sini. Itu. Terus, udah, habis itu selanjutnya kita akan menampilkan rincian dari pesanannya. Rincian pesanan sementara. Jadi sini ada kita memanggil fungsi dari pesanan, yaitu isinya ada jenis sablon, jumlah, total bayar, warna, dan diskon. Dari fungsi yang sudah buat di awal ini, pesanan. Nanti dia akan mengeluarkan ini, dari baris 35 sampai 42. Selanjutnya, di sini ada input metode pembayaran. Jadi ini akan keluar pada output metode pembayaran. Yang pertama ada cash, iris, atau debit. Lalu pengguna disuruh pilih metode pembayaran dari angka 1 sampai 3 yang akan dimasukkan ke variabel metode. Selanjutnya kita validasiin lagi metode pembayarannya itu termasuk apa, karena tadi pengguna masih memasukkan angka 1 sampai 3. Kita menggunakan switch.
Dengan case satu itu dia akan menampilkan sebuah kata case karena kita menggunakan strcpy ini. Strcpy dalam kurung metode pembayaran dengan ini itu variabel yang pertama, lalu ini yang kedua, lalu gunanya ini, case-nya ini akan kita masukkan ke dalam metode pembayaran ini. Lalu ini yang case kedua itu jika pengguna menginput angka 2, maka iris ini akan dimasukkan ke dalam elemen metode pembayaran. Lalu case 3 ini, debit akan dimasukkan ke dalam elemen metode pembayaran. Jika pengguna tidak memilih salah satu dari tiga tersebut, maka akan keluar output pilihan metode pembayaran tidak valid. Lalu di return 0 untuk mengakhiri sebuah eksekusinya. Lalu terakhirnya ada struk pembayaran dengan memanggil fungsi tampilan data di mana elemennya, di mana eh, parameternya itu ada nama, alamat, LP, atau variabel ya variabel. Terus di sini ada memanggil fungsi pesanan juga, ada variabel jenis sablon, jumlah, total bayar, warna, diskon. Lalu di sini ada cout, metode pembayaran. Lalu di sini dia akan menuliskan metode pembayaran yang tadi dipilih, menampilkan metode pembayaran yang tadi dipilih antara cash, QRIS, atau debit. Lalu di sini ada if, jika metode pembayaran cash ini atau metode pembayarannya itu QRIS sama dengan 0, itu dia akan menampilkan spasi sepanjang ini. Jika jika STR-nya eh, metode pembayarannya ini debit, terus sama dengan 0 atau bersifat true, ia akan menampilkan spasi sepanjang ini. Selanjutnya strcmp ini, oh ya strcmp ini gunanya untuk membandingkan eh, kedua kedua apa kedua variabel antara metode pembayaran dan cash ini. Jika dia keduanya sama atau sama dengan 0, maka dia akan menampilkan output ini. Itu. Terus kita akhiri program dengan menuliskan return 0. Selanjutnya kita akan mengeluarkan output dari program ini atau merunning dengan file cmd. Dengan cmd. C plus plus. Nah, di sini pengguna akan disuruh menginput namanya, contohnya Evelyn aja. Lalu alamatnya, contohnya jalan, nama Indah, nomor 4. Selanjutnya nomor teleponnya, ini menggunakan nomor telepon samaran. Selanjutnya ini akan ada tampilan daftar harga sablon. Pilih pesanan Anda. Pengguna akan disuruh memilih jenis sablon yang dibeli dari angka 1 sampai 7. Contohnya itu 6. Jumlah sablon yang dipilih, contohnya 10. Lalu di sini ada daftar warna kaos. Yang pertama ada putih, hitam, abu-abu, dongker, pink, merah. Pengguna disuruh memilih. Contohnya warna putih. Lalu di sini ada keluar rincian pesanannya dimulai dari jenis sablonnya, jumlah, warna kaosnya apa, diskonnya, lalu total bayar. Lalu di sini ada metode pembayaran, QRIS, cash atau debit. Contohnya QRIS. Lalu akan keluar struk pembayaran. Tadi ada nama pemesan, nomor alamat pemesan, nomor telepon, jenis sablon, jumlah, warna kaos, diskon, dan total bayar. Lalu terakhirnya ada metode pembayaran. Selanjutnya kita
ke pseudocode dan algoritmanya. Di sini yang pertama ada pseudocode. Di pseudocode ini ada kamus atau deklarasi variabel dan ada deskripsi atau algoritma. Sini karena saya menggunakan tiga function, jadi di sini ada tiga kamus deklarasi variable function. Ini ada yang ini yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Dan juga ada deskripsi dari functionnya itu. Ini yang pertama ada function dari hitung diskon, ada dari tampilan data, dan pesanan. Yang pertama kita mulai dari kamus deklarasi variable function. Di sini ada beberapa beberapa ini salah. Ini ada beberapa variabel dengan tipe data integer, string, dan double. Lalu di sini ada deskripsi functionnya, gunakan if. Lalu di sini ada kamus deklarasi variabel function dari tampilan data. Di sini ada deskripsinya, input nama, input alamat, dan input nomor input telepon, TLP. Lalu di sini ada kamus deklarasi, kamus atau deklarasi variable function pesanan menggunakan tipe data integer, string, dan double. Lalu di sini ada function pesanan, function dari pesanan, input jenis sablon, input jumlah, input warna. Nah, setelah itu kita menulis kamus atau deklarasi variabel dari menu utama itu. Ini ada I, J nilai max, dan lain-lain dengan tipe data integer. Di sini ada warna, nama, alamat, TLP dengan tipe data string, lalu metode pembayaran 10 ini dengan tipe data char. Lalu ada algoritma atau deskripsinya, mulai dari input, lalu di sini ada array-nya, terus di sini ada for, if, terus jangan lupa dikasih endif, karena ini if-nya ada satu, jadi endif-nya satu, lalu ada and for dua, karena for-nya ada dua, lalu di sini ada proses, di sini ada for lagi, if lagi, jangan lupa endif dan end for-nya, lalu di sini juga ada switch, switch, lalu di sini ada proses lagi. Nah, ini terakhir di sini ada memanggil function tampilan data pesanan, lalu di sini ada if dan else if and if. Sudah, setelah itu kita ke algoritma. Algoritma ini dia tidak menampilkan sebuah deklarasi variabelnya, jadi dia langsung ke cara-cara program tersebut atau langkah-langkah atau prosesnya. Di sini yang pertama membuat function hitung diskon. Terus di sini ada isi dari function hitung diskonnya. Jika total harga lebih dari 50.000 maka kerjakan baris 3. Kalau tidak, baris 4. Jika ini berarti dia merupakan if. Lalu di sini ada fungsi, membuat fungsi tampilan data, terus disuruh menginput, masukkan. Terus sini membuat function pesanan juga. Terus di sini ada jika. Berarti menggunakan if. Jika diskon lebih dari 0, maka kerjakan baris 13, kalau tidak baris 14. Lalu di sini ada array. Nah, di sini ada selama. Selama ini untuk for. Dimulai dari 0, selama i kurang dari n kurang 1, maka kerjakan baris 22 sama dengan 26. Lalu di sini ada string. Ini strcpy, metode pembayaran cash. Nah, terus cara kita memanggil function ditulis di algoritma seperti ini. Memanggil function, tampilan data dalam kurung, elemennya. Lalu jangan lupa nulis selesai di akhir algoritma. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.